Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, para Kadif, para Kasih, Bapak Ibu, staf Badan Penanggulangan Daerah BPD Kabupaten Bondowoso. Hari ini kita mencoba untuk memaparkan sakit tahun 2023. Yang mana merupakan implementasi standar akuntabilitas kinerja pemerintah jadi sakit tahun 2023. Baik, kita mulai dari keterkaitan RPJMD Kabupaten Bondowoso dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso. Ini merupakan RPJMD Kabupaten Bondowoso dan ini renstranya, yang mana BPD Kabupaten Bondowoso itu masuk pada visi pertama, yaitu terwujudnya Bondowoso mandiri, ekonomi, lestari, sejahtera, adil dan terdepan dalam bingkai iman dan takwa. Adapun misi yang dilakukan oleh BPD yaitu ada di misi 4. Di misi 4, jadi mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif, dan inovatif. Dari misi 4 itu ada tujuan, yaitu tujuannya pada tujuan 5, yaitu terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Nah, dari RPJMD itu langsung ke Renstra, yaitu tujuan meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Adapun indikatornya yaitu indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Yang kedua dari Renstra kita yaitu sasaran, yaitu meningkatnya penanggulangan bencana dengan indikator persentase bencana yang ditanggulangi atau yang ditangani. Lanjut, selanjutnya terkait dengan pohon kinerja. Ada tujuan dan indikator. Yang pertama, tujuan yaitu meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya indikator tujuan yaitu indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Nah, ini dari tujuan dan indikator tujuan yang diampuh oleh eselon 2 yaitu sasaran, meningkatnya penanggulangan bencana. Selanjutnya indikator sasaran, persentase bencana yang ditanggulangi. Jadi terkait dengan kebencanaan yang ada di Kabupaten Bondowoso dengan indikator penanganannya yaitu berapa persen bencana yang sudah ditanggulangi oleh BPD dalam hal ini yang ada di misinya indikator kinerja utama di eselon 2. Selanjutnya program penanggulangan bencana. Ini diampu oleh eselon 3, yaitu indikatornya persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Yang kedua, persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang ketiga, persentase korban bencana yang dievakuasi dan diselamatkan. Yang keempat, persentase korban bencana yang terdistribusi bantuan. Nah, untuk indikator di eselon 3 ini ada 2 indikator terkait dengan persentase penduduk di kawasan rawan bencana dan untuk memperoleh layanan informasi dan juga pencegahan kesiapsiagaan, yang mana ini kegiatannya yaitu kegiatan pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Bondowoso, yaitu jumlah informasi rawan bencana yang dipublis atau dirilis oleh BPD. Selanjutnya terkait dengan persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan yaitu dengan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
yaitu jumlah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan. Ini biasanya ada di bidang PK. Selanjutnya terkait dengan indikator 3 dan 4, yaitu korban bencana yang dievakuasi dan juga korban bencana yang terdistribusi bantuan, yaitu kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Kegiatannya jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Nah, selanjutnya terkait dengan lampiran keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah nomor 188/430.10.6/2023, yaitu indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso dengan tugas yaitu memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana daerah dengan fungsi antara lain ada 4 fungsi. Yang pertama, mengkoordinasikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana, kedaruratan, dan logistik pada saat bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selanjutnya, menetapkan langkah-langkah serta kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana. Selanjutnya yang terakhir, melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Nah, sasaran strategis ini ada tabel yang harus kita laksanakan. Yang pertama, di sasaran strategis, meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan indeks kinerja utama, indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Jadi rumusnya, formulasi perhitungannya, jumlah indikator kapasitas daerah yang terlaksana dibagi persentase dengan 71 indikator kapasitas daerah. Selanjutnya, meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, yaitu ukurannya, indikator kinerja utamanya yaitu indeks kepuasan masyarakat. Jadi formulasi perhitungannya jumlah responden yang puas terhadap pelayanan perangkat daerah atau BPBD dengan jumlah responden kali 100%. Ini ada rumusnya ini. Lanjut. Nah, sasaran yang kedua, sasaran strategis yang kedua, yaitu meningkatnya penanggulangan bencana. Persentase bencana yang ditanggulangi. Ini formulasi perhitungannya, jumlah bencana yang ditanggulangi dan dibagi jumlah bencana yang terjadi kali sekian persen. Dan ini sudah ada rumusnya semuanya. Kita lanjut ya. Nah, ini cross cutting internal BPBD. Apa itu cross cutting internal BPBD? Yaitu suatu kegiatan yang saling mendukung dari bidang satu dengan bidang yang lainnya. Jadi cross cutting internal BPBD yaitu yang pertama pra bencana. Ini ada 3 poin di BPBD. Yang pertama pra bencana, yang kedua saat bencana, yang ketiga pasca bencana. Nah, ini menjadi suatu kesatuan yang dinamakan cross cutting. Ini bagaimana bisa bersinergi kerjasama dalam tusinya masing-masing. Pra bencana yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pelayanan informasi rawan bencana. Ini ada di bidang PK. Bagaimana memberikan informasi pelayanan dan pencegahan dan lain sebagainya. Pra bencana. Selanjutnya, ketika terjadi saat bencana,
Ini dari pra bencana ke saat bencana, ini bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi tusinya. Pada saat bencana, kita melakukan inventarisir untuk ini diaku bidang logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana, dan selanjutnya pasca bencana. Tetap karena di BPBD ini ada dua bidang, mestinya di logistik ini berdiri sendiri, karena di BPBD kita hari ini masih jadi satu, logistik dan LR2, jadi logistik juga masuk di dalamnya, termasuk pasca bencana, bidang logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagaimana memberikan, mendistribusikan terkait dengan logistik atau penanganan pasca bencana ini ada di bidang logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya terkait dengan cross cutting eksternal BPBD, kolaborasi pentahelik. Ini kolaborasi pentahelik ini kolaborasi yang saling membutuhkan, saling mengisi, saling bersinergi. Yang pertama, baik dengan pemerintah itu sendiri, dengan masyarakat, media, dengan dunia usaha dan akademisi. Perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, cross cutting eksternal BPBD ini yang keseluruhannya ini menyangkut bidang kegiatan kemanusiaan. Jadi tidak bisa kita hanya melaksanakan kegiatan ini berdiri sendiri. Harus ada cross cutting eksternal, yang mana harus ada kolaborasi pentahelik yang saling membutuhkan dan saling mendukung dalam rangka melaksanakan tugas-tugas BPBD ke depannya. Tadi cross cutting eksternal BPBD, penjabarannya ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, penguatan kebijakan dan kelembagaan, yaitu bagaimana Perda Penanggulangan Bencana, BPBD, RPB, forum penanggulangan bencana dan lain sebagainya, yang termasuk kelembagaan BPBD, forum, PRB, Bapeda, bagian organisasi, bagian hukum, PUPR, Satpol PP, ini menjadi satu kesatuan dalam rangka penguatan kebijakan dan kelembagaan. Yang kedua, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yaitu antara lain risiko bencana, rencana penanggulangan bencana. Dalam hal ini BPBD, Bapeda atau BPPAD ya, perencanaan terkait dengan pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, yaitu sarana penyampaian, pusdalog, sosialisasi, bulan PRB, diklat, pelatihan PRB, lagi kesiapsiagaan, logistik, manajemen logistik, peralatan, BPBD, forum PRB. Ini juga BPBD dengan BPPAD. Yang keempat, penanganan tematik kawasan rawan, tata ruang berbasis PB, SP, AB, Desa Tangguh Bencana. Dalam hal ini BPBD, BPPAD, PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Desa. Perlu ada sinergi kerjasama terkait dengan penanganan tematik kawasan rawan bencana. Yang kelima, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Pencegahan yaitu gerakan PRB, penegakan hukum penghijauan, dengan mitigasi pembuatan sumur bor. BPBD bisa juga kerjasama dengan DLH, pertanian, PUPR, perizinan, perhutani, BKSDA. Yang keenam, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
kesiapsiagaan dengan rencana kontingensi sistem peringatan dini, jalur dan tempat evakuasi. Penanganan yang harus dilakukan, penanganan darurat, penentuan status tanggap darurat, sistem komando operasi tanggap darurat, kaji cepat bencana, penyelamatan dan pertolongan korban, bantuan masyarakat terjauh. Ini bisa didukung oleh Dinas Kesehatan, Pol PP, TNI Polri dan SAR. Yang ketujuh, pengembangan sistem pemulihan bencana. Pelayanan dasar pemerintah, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk. Ini juga bisa diintervensi dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, TNI, Polri, Satpol PP, SAR, PUBR, dan Perkim, selain BPD itu sendiri. Nah, selanjutnya kita terkait dengan pelayanan dasar, pengembangan sistem pemulihan bencana dan lain sebagainya, kita lakukan terkait dengan kejadian di Kecamatan Ijen, dan ini sudah berjalan. Dan yang terakhir yang perlu kita apresiasi juga, di mana BPBD Kabupaten Bondowoso sudah meluncurkan atau merilis satu aplikasi yang namanya Sigaban, Sistem Informasi Tanggap Bencana, ya, tanggap bencana. Nah, aplikasi Sigaban ini adalah sebuah aplikasi mobile berbasis Android sebagai media pelaporan dan informasi kebencanaan di Kabupaten Bondowoso yang berisi pelaporan kejadian bencana, petunjuk mitigasi, peta rawan bencana dan ancamannya, serta informasi kebencanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, ini juga Sigaban ini mungkin kedepannya juga harus integrasi dengan beberapa OPD yang lain, termasuk dengan Kominfo. Ini pasti sudah kita BPBD dengan aplikasi Sigaban ini sudah berintegrasi dengan Kominfo. Mungkin kedepannya juga kebutuhan terkait kebencanaan, mungkin juga dengan PMI, mungkin juga dengan Satlantas terkait kejadian di jalan raya, atau mungkin juga dengan OPD-OPD yang lain yang berkaitan dengan situasi kebencanaan dan kerawanan yang ada di wilayah Bondowoso. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan paparan Sakit pada kesempatan pagi hari ini. Siang-siang beli terasi, jangan lupa beli avokat. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam tangguh, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.